Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa di TV, semoga kabar baik selalu menyertai Anda dan juga keluarga. Dan senang sekali saat ini saya Latifah Nur Muslimah bisa membersamai Anda hingga nanti kurang lebih 1 jam ke depan. Tentunya kita akan bersama di program khusus kita di Dialog Khusus. Nah pemirsa, saya mau nanya dulu nih, kira-kira seberapa sering sih Anda melihat orang di sekitar Anda merokok gitu ya? Nah mungkin sejauh mata memandang atau mungkin Anda keluar ke fasilitas umum, keluar rumah atau mungkin di tempat kerja ada orang yang merokok. Mungkin terlihat biasa saja gitu, tapi bisa jadi ini rokoknya ilegal loh. Loh kok bisa ya? Iya, karena memang kalau Anda mengamati ada yang namanya rokok ilegal dan juga ada rokok legal. Nah, kira-kira seperti apa ya perbedaannya? Bagaimana kemudian kita mengenalinya dan lalu apa hubungannya dengan cukai? Nah, kali ini di edisi Dialog Khusus kami hadirkan karena ADTV bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sleman dan kantor Bea Cukai Yogyakarta. Kami sedang akan membahas tema ini mengenai sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai tembakau. Dan sudah hadir ada 3 orang narasumber kita yang sangat istimewa. Wow, ini ganteng-ganteng sekali semuanya. Yang pertama tepat di samping saya ini ada Bapak Danang Maharsa SE. Nah, ini pasti Anda sudah hafal ya. Karena beliau adalah Wakil Bupati Sleman. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Danang. Waalaikumsalam Mbak Tifa. Ini hari ini udah ke berapa tempat Pak? Ya kurang lebih ke 4 yang dari 4 sini. tempat? Iya. Wow, tapi kabar sehat terus ya Pak? Ya tetap Alhamdulillah bugar? harus. Itu Harus. pokoknya di pandemi COVID ini yang paling berharga sekarang adalah sehat. Betul. Syukur sehat punya uang. Amin, amin. Kalau nggak ada uang boleh minta ke Pak Danang. Nah, nanti minta dari cukai tembakau ini. Aduh, karena dengar-dengar banyak juga pemasukannya untuk negara nih dari Bapak Iya. ya. Oke, nanti kita bahas dikit-dikit ya. Kemudian juga sudah hadir, ini ada narasumber kita yang kedua. Ini adalah Bapak Joko Santoso. Beliau adalah Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi dari Kantor Bea Cukai Yogyakarta. Halo Pak Joko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Tifa. Gimana nih Pak? Ini kabarnya hari ini sehat ya Pak ya? Mudah-mudahan sehat. Oke. Alhamdulillah sehat ya. Tapi ini ya, tetap semangat dan tetap olahraga jalan terus Pak? Olahraga jalan terus, tapi sedikit-sedikit. Karena sambil kerja gitu Oh ya. sambil kerja, siap-siap. Ini tadi ngomong-ngomong, ini kan kita mau ngebahas tentang cukai tembakau. Pak Joko sendiri perokok bukan sih Pak? Saya sendiri memang bukan perokok, Pak. Bukan ya Pak? Ya. Alumni perokok atau pernah nggak? Tidak pernah. Nggak pernah sama sekali. Bertahan sampai sekarang Pak? Sampai sekarang. Tipsnya apa Pak? Ya, tipnya gimana? Saya nanti kalau dibilangnya jangan merokok, nanti pemasukan negara juga kurang. Gitu ya. Oke deh, nanti kita tanya lagi lebih lanjut ya. Kemudian nih sudah hadir juga nih yang ketiga, ini ada Bapak Rudi Wicaksono. Beliau ini adalah pemeriksa bea cukai dan cukai pertama. Halo Pak Rudi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tifa. Wow, ini jawabannya mantap banget Pak. Merah putih lagi nih Oh maskernya iya harus Pak ya. merah putih. Nah, gimana Pak? Anda perokok bukan Pak? Saya bisa merokok tapi bukan perokok Mbak Tifa. Itu gimana definisinya Pak? Iya kalau ditawarin ya bisa, tapi bukan merokok, bukan keseharian saya untuk merokok. Oke, Gitu. berarti ini juga memberikan contoh kepada masyarakat ya, sesuai tempatnya begitu merokok ya. Tapi ada Ya. syarat-syarat tertentu juga kan berarti? Betul ya, seperti itulah kira-kira. Oke, seperti itulah kira-kira. Nah pemirsa, bagi Anda yang sekiranya ingin bergabung ya, ini silahkan melalui line interaktif telepon kami di 0274 4531 900, ataupun Anda bisa menyaksikan via live streaming juga di lensa44.com, _live atau via channel YouTube kami di ADTV Official. Oke, langsung saja membahas mengenai rokok. Ini pasti ada pemirsa di rumah yang juga mungkin sebagai perokok gitu, dan ini harus tahu banget gitu nih, karena informasi ini akan sangat penting. Mungkin saya pertama kali ke Pak Joko deh Pak. Ini kan setahu saya ada yang namanya, ini sebelum kita masuk ke cukai ya Pak ya, ada yang namanya rokok legal dan ilegal. Itu beneran ada nggak sih Pak? Bedanya apa? Ya, mestinya ada tuh Pak, karena di masyarakat juga menjual, Ya? juga ada yang pakai, ada yang produksi yang secara tidak legal gitu ya. Ya, makanya ini ada kegiatan sosialisasi, kegiatan pemahaman kepada masyarakat Ya? supaya tidak ikut andil di dalam peredaran rokok ilegal ini. Oke, berarti dari segi perbedaannya apa nih Pak yang membedakan? Rokok ilegal tentunya tidak sesuai dengan ketentuan ya. Tidak ada pita cukainya, ya, kemudian ada pita cukainya tapi palsu gitu kan. Masih ada beberapa yang menjadikan rokok itu ilegal, Pak. Oke, nah ini langsung masuk aja deh ke tema kita kali ini, karena ini tema yang cukup sensitif juga sepertinya ya. Ini jadi kalau kita membahas mengenai cukai begitu, ini jadi sebenarnya yang dimaksud dengan cukai itu sendiri didasarkan dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku itu sebenarnya apa Pak?
Jadi cukai itu pungutan negara, Mbak. Oke. Nah, intinya adalah pungutan negara dibebankan kepada barang-barang tertentu. Nah, barang-barang tertentu ini ya tentunya tidak semua barang yang tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, punya sifat atau karakteristik yang berbeda dengan barang yang lain. Misalnya rokok. Nah, rokok itu kan punya sifat konsumsinya harus dibatasi. Nggak Betul. boleh. Kemudian pemakaiannya harus dikendalikan, diawasi oleh bea cukai ya, karena ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat ya. Salah satunya adalah rokok, yang kedua adalah alkohol, sama juga. Iya. Dia menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan atau masyarakat. Itu definisi cukainya. Oke. Sehingga perlu diberikan pembebanan namanya pungutan cukai ini untuk keseimbangan, yang menikmati dikenakan membayar cukai, yang tidak menikmati tetapi kena dampaknya ya tentunya uang dari pemasukan cukai ini bisa untuk mengatasi dampak-dampak yang timbul dari akibat dari asap rokok atau akibat dari pemakaian alkohol yang mungkin bisa meresahkan masyarakat gitu. Oke, jadi memang ada barang-barang tertentu yang itu sudah diatur secara perundang-undangan. Menurut undang-undang, Mana saja yang memang termasuk dikenakan cukai. Karena mungkin kalau secara produksi atau distribusinya itu juga harus ada pembatasan begitu ya. Karena mungkin efeknya ke masyarakat juga tidak akan bagus kalau memang terlalu dibebaskan seperti itu ya. Distribusinya harus diawasi juga. Harus oleh diawasi bea cukai. juga. Oke, ini berarti nanti bagiannya Pak Rudi ya Pak ya? Bagian pengawasan. Oke, jadi sebenarnya apa saja nih hasil produksi tembakau yang memang harus dilekatkan dengan pita cukai? Karena tadi sempat disebutkan juga ya, ada pita cukai yang kok ternyata kategorinya banyak, ada yang tadi palsu, ada yang bekas. Itu ternyata kategorinya macam-macam juga Pak? Iya, itu bentuk-bentuk pelanggaran ya, pelanggaran atau bentuk-bentuk ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Ini ada beberapa yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu misalnya rokok itu tidak dilekati pita cukai. Kalau istilah kami adalah rokok polos ya. Kemudian ada lagi dilekati pita cukai ternyata palsu gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk pelanggaran juga dari peredaran rokok ilegal ini. Kemudian ada juga yang ditempeli dengan pita cukai asli tapi bekas dipakai. Jadi dipakai lebih dari satu kali. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Nggak boleh karena waktu penempelan pun dilekatin pita cukainya itu di tempat pembungkus rokok itu yang ketika dibuka itu harus sama-sama sobek dengan pembungkusnya itu, sehingga harus rusak gitu ya, karena dipakainya hanya untuk satu kali saja ketentuannya. Oke. Seperti itu. Nah, ini sekarang saya gantian ke Pak Danang deh Pak. Ini kalau menurut Pak Danang sendiri Pak, melihat ini kenapa sih kemudian kok peredaran rokok ilegal tuh masih tetap banyak gitu. Kalau di daerah DIY sendiri menurut Bapak seperti apa? Apakah memang pandemi ini justru menurun atau malah meningkat sebenarnya? Dari pengamatan kami, kebetulan ini kita ngomong aja di lingkup Sleman. Boleh, Sebenarnya silakan. terkait dengan rokok ilegal yang tidak bercukai ini, ya walaupun masih tapi sudah tidak terlalu banyak. Karena Berarti menurun ya Pak ya? iya, karena dari sampai saat ini pemerintah daerah terus mengkampanyekan, memberikan selalu edukasi dan informasi kepada masyarakat terkait dengan keberadaan cukai yang kita berikan dari hasil pengembalian rokok tersebut. Makanya ini juga bagian daripada kampanye kita bahwa kita mempunyai semangat gempur rokok ilegal kan seperti itu. Ada tagline-nya ya ternyata. Ada, slogannya. iya. Berarti maksudnya dengan menurunnya tingkat peredaran rokok ilegal di DIY berarti sebenarnya itu sudah mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal itu sudah tinggi, Pak. Bisa dikatakan seperti itu begitu? Iya. Sebetulnya ini juga bagian daripada kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ternyata cukai itu bagian daripada pendapatan yang nanti akan dikembalikan juga untuk beberapa program yang diberikan pada masyarakat lagi. Jadi dari masyarakat tapi nanti akan dikembalikan lagi? Betul, ini dasar dasar hukumnya ada terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/07/2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai tembakau. Iya. Dengan begitu makanya setiap daerah ini akan mendapatkan transfer
kepada provinsi yang menghasilkan cukai atau menghasilkan tembakau. Hanya untuk daerah yang menghasilkan tembakau saja? Iya, Hmm, gitu. oke. Dan cukai seperti itu. Baik, berarti tadi dikatakan ini ada yang namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau, Tembakau, ya. iya. Panjang juga ya Pak ya. Iya. DBH CHT. Ini berarti apa saja nih Pak program yang akhirnya nanti bisa didanai dengan adanya DBH CHT Dana ini bagi tadi? hasil cukai tembakau. Banyak. Jadi program yang bisa kita berikan kepada masyarakat dari hasil bagi cukai tembakau ini. Contoh di Sleman ini kita mendapatkan dana bagi hasil cukai tembakau kurang lebih 1,6 M Itu per apa Pak? per tahun. Per tahun? Iya. Wow. Ini masih relatif kecil dibanding daerah-daerah yang memang penghasil rokok atau ada pabrik rokoknya yang besar di daerah situ. Mungkin di daerah Jawa Timur itu banyak ya bagi hasil cukai tembakunya. Tapi Sleman sekitar 1,6 yang tentunya programnya bisa kita bagikan atau bisa kita laksanakan melalui beberapa jalur. Baik itu bisa dari Dinas Pertanian dengan memberikan fasilitasi, memberikan pelatihan kepada petani, khususnya petani tembakau tentunya karena penghasil tembakau, dan juga bisa memberikan bantuan sarana pendidikan. Selain itu juga bisa kita berikan kepada tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang bekerja di pabrik rokok yang ada di daerah sekitar itu. Kebetulan ini Sleman ada, sehingga daripada pengambilan hasil cukai tembakau ini kita bisa berikan bantuan semacam BLT untuk pegawai atau karyawan pabrik rokok yang memang belum mendapatkan BLT dari pemerintah lainnya yang sudah ada sekarang sudah diberikan, ini akan mendapatkan BLT dari cukai tembakau ini. Selain itu juga bisa hasil cukai tembakau ini kita gunakan untuk sosialisasi dan kita gunakan untuk sebagai promosi ajang agar masyarakat paham dan tahu betul tentang adanya rokok ilegal dan kampanye rokok ilegal ini. Ya. Ya, macam-macam menjadi hasil cukai. Saya pun sebenarnya sebagai orang awam tuh kalau nggak sering-sering baca internet tuh kadang nggak tahu loh Pak. Ya. Karena mungkin kalau di internet juga kan kalau sekarang buka banyak orang-orang bukanya di sosial media gitu ya. Ya, Jadi betul. kalau nggak banyak muncul di sosial media kadang kita tuh nggak tahu. Oh ternyata ada loh yang namanya rokok ilegal seperti itu. Ya. Dan ternyata tadi dana bagi hasilnya pun itu nanti akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam berbagai program. Ya. Yang tadi dikatakan juga ada beberapa dinas yang saling bekerja sama ya, Dinas Pertanian. Mungkin saya dengar juga ada yang bisa untuk menangani pembayaran BPJS ya Pak kalau tidak salah ya. Itu jadi gini, selain dari Dinas Pertanian, tenaga kerja tentunya ini juga bisa dialokasikan untuk kegiatan atau program kesehatan. Oke. Salah satunya ya. ya itu tadi bisa untuk mengcover atau memberi bantuan untuk iuran BPJS, penanggulangan COVID saat ini dan lain sebagainya. Bahkan untuk mengcover kegiatan program kesehatan dari 1,6 di Sleman ini, anggarannya yang paling mesin memang kita kembalikan untuk kesehatan. Sekitar 900 sampai 1 miliar. Sisanya nanti bisa baru kita gunakan di beberapa program yang tadi Mbak tentunya seperti itu. Oke, jadi memang sebenarnya ini suatu hal yang patut untuk diapresiasi juga ya karena maksudnya ini pun nanti akan kembali ke masyarakat dengan berbagai program yang kita bisa rasakan juga manfaatnya, apalagi untuk di kondisi seperti ini banyak juga orang yang akhirnya butuh bantuan dan ini ternyata menyasar juga kepada mungkin petani tembakau, produsen begitu ya. Buruh pabrik rokok juga. dan sebagainya. Dan sebagainya Semua yang terkait dengan tembakau itu pasti nanti akan mendapat manfaat daripada pengembalian cukai tersebut. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Saya juga masih penasaran, nanti mungkin saya tanyakan ke Pak Rudi juga Pak. Ini jadi sebenarnya untuk menghitung cukai dan juga nanti bagaimana sih kemudian pengawasan yang sudah dilakukan selama ini, utamanya di daerah Sleman, DIY itu seperti apa? Nanti dijawab ya Pak ya. Oke. Tapi tahan dulu, kita harus jeda sesaat. Pemirsa jangan kemana-mana, Anda masih bisa untuk bergabung bersama dengan kami di 02744531900 tentunya setelah jeda pariwara yang berikut ini.
Iya pemirsa, kantor Bea Cukai Yogyakarta ini semakin gencar untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana kemudian ketentuan mengenai cukai rokok itu sendiri akhirnya bisa dipahami oleh masyarakat dan tentunya dalam rangka juga untuk memberantas atau mengurangi lah minimal ya untuk peredaran tindakan rokok ilegal yang ada di sekitar kita. Mungkin kita tidak sadar begitu kan, begitu banyak rokok yang ada mereknya di hari-hari yang kita lihat begitu, tapi ternyata itu ada perbedaan yang mencolok, di mana ada yang sudah dibayar cukainya, ada juga yang belum. Karena kalau tadi berdasarkan narasumber kita ini dikatakan bahwa cukai itu adalah pungutan negara yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada kita dalam berbagai bentuk. Nah, bagi Anda yang sekiranya baru saja bergabung, ini tema yang saat ini sedang kita bahas adalah mengenai sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai tembakau. Dan kali ini Adi TV bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sleman dan juga kantor Bea Cukai Yogyakarta. Kembali kami undang Anda untuk bisa berpartisipasi di 0274 453 1900, sekali lagi di 0274 453 1900. Silahkan bertanya apapun mengenai peraturan cukai yang ada di daerah Yogyakarta dan juga di Sleman, seperti itu. Nah, ini kembali saya ke Pak Rudi, Pak. Tadi sudah sempat menyeletuk sedikit tapi belum sempat dijawab ya Pak ya. Ini sekaligus boleh dijabarkan juga mungkin secara lebih detail begitu. Ini jadi sebenarnya barang-barang yang akhirnya memang dilekati oleh pita cukai itu apa saja, dan kemudian pengawasannya sejauh ini dari cukai rokok itu sendiri bagaimana? Oke, mungkin tadi sedikit menambahkan dari keterangan Pak Joko tadi ya, bahwa Bea Cukai itu mengawasi barang-barang yang memiliki kriteria tertentu yang kita bilang adalah sebagai barang kena cukai. Jadi barang kena cukai itu sekarang ada 4, Mbak. Ada hasil tembakau yang sering kita rokok, kemudian ada etil alkohol, kemudian ada minuman mengandung etil alkohol, dan yang terbaru adalah plastik. Plastik? Plastik itu sekarang udah termasuk dalam BKC, cuman pada prakteknya memang untuk pengenaan cukainya masih belum ada dasar hukumnya lagi ya, Mbak ya. Plastik yang bagaimana nih Pak? Ini hari-hari ketemu plastik soalnya. Pada prinsipnya adalah cukai itu dikenakan pada barang yang memberikan dampak yang negatif baik bagi masyarakat maupun pada lingkungan. Kan sering ini kalau kita buang sampah itu, misalnya kita buang sampah tahun ini, 10 tahun lagi masih ada sampah itu kalau belum dimusnahkan seperti itu, karena mengganggu lingkungan. Maka barang kena cukai itu dikenakan pada barang-barang yang mengganggu lingkungan dan masyarakat seperti itu. Nah, tadi pertanyaan terkait apa saja yang dilekati pita cukai. Jadi pita cukai sendiri itu adalah kertas atau dokumen berharga yang yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, itu untuk berfungsi sebagai bukti pelunasan cukai dan juga sebagai alat pengawasan. Jadi pita cukai itu desainnya diberikan khusus pada sebuah pabrik rokok yang hanya bisa dilekatkan pada produk dari pabrik rokok itu saja, tidak bisa dilekatkan pada produk dari pabrik rokok yang lain. Kodenya beda-beda begitu? Memiliki kode yang berbeda-beda. Oleh karena itu disitulah fungsi pengawasannya. Jadi kami mudah untuk melakukan pengawasan. Dan kemudian pita cukai itu dilekatkan pada hasil tembakau, ya rokok. Jadi semua rokok itu pasti ada pita cukainya. Jadi kalau masyarakat melihat ada rokok yang tidak dilekati pita cukai, sudah dipastikan itu adalah rokok polos. Tadi yang dibilang Pak Joko ya, rokok polos dan itu ilegal. Berarti semua rokok, termasuk rokok elektrik kah? Karena sekarang anak muda banyak loh Pak yang pakai rokok elektrik. Ini termasuk ada yang harus dibayar cukainya atau tidak berarti? Jadi rokok elektrik itu masuk dalam kategori hasil tembakau. Yang berikutnya adalah hasil pengolahan tembakau lainnya, dia masuk situ. Dan yang dikenakan cukai bukan mesinnya ya, bukan mesin yang tapi cairannya, liquidnya itu yang dikenakan cukai. Dan itu setiap e-liquid, kita bilangnya e-liquid ya, itu harus dilekati dengan pita cukai. Jadi sama, jadi misalnya ada anak muda nih lagi mau beli ke vape store gitu ya. Banyak Pak sekarang soalnya di Jogja. Udah menjamur di Sleman juga banyak sekali kita lihat. Tapi rata-rata seperti yang disampaikan oleh Pak Danang tadi, rata-rata vape store sudah tertib ya. Kalau waktu awal-awal 2019 dulu masih banyak tuh yang tidak menggunakan pita cukai. Tapi sekarang sudah tertib, rata-rata sudah tertib. Pastikan e-liquidnya sudah dilekati pita cukai karena itu menentukan apakah dia legal atau ilegal. Seperti itu. Dan terkait pengawasan, tadi ditanya soal pengawasan. Yang jelas pegawai Bea Cukai Yogyakarta itu jumlahnya cuma 114 ya Mbak ya. Hanya 114, dan di unit pengawasan kami hanya 16 orang. Itu untuk
apa nih? seluruh untuk wilayah meng-cover kerja seluruh wilayah? daerah istimewa Yogyakarta. Hanya Hanya sedikit sekali Pak sedikit berarti sekali. ya? Oleh karena itu Oke. makanya dengan adanya kegiatan ini kolaborasi yang baik antara Pemkab Sleman dengan Bea Cukai Yogyakarta untuk sosialisasi kepada masyarakat. Intinya bahwa kami tidak bisa berbuat sendiri. Jadi Pemkab Sleman, Bea Cukai tidak bisa berbuat sendiri. Kita membutuhkan bantuan dari masyarakat sekitar untuk memberikan informasi kepada kami. Makanya kami harus menyampaikan sosialisasi seluas-luasnya terkait apa itu rokok ilegal. Seperti tadi ada rokok yang polos, tidak dilekati pita cukai. Kemudian rokok yang dilekati pita cukai yang bekas. Kemudian rokok dengan pita cukai palsu. Ya. Rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan. Tidak sesuai peruntukan itu artinya rokok itu kan ada jumlah pita cukai itu ada jumlahnya ya. Misalnya pita cukai untuk rokok kemasan 12 batang gitu ya. Tapi ketika dia dilekatkan pada rokok yang kemasannya isi 20 batang, artinya dia yang 8 batangnya tidak membayar ke negara. Iya. Karena cukai itu dikenakannya adalah per batang. Berarti termasuk korupsi ya Pak ya? 20 Termasuk. kan dibayar cuma 12. Betul. Separuh nyolong bahasanya. Jadi dia hanya bayar 12 saja, yang Iya. 8-nya tidak membayar. Oke. Kemudian ada juga dengan pita cukai yang salah personalisasi. Tadi saya bilang bahwa setiap pita cukai dibuat dengan personalisasi khusus untuk produk dari suatu pabrik. Iya. Tidak bisa dilekatkan ke produk dari pabrik yang lain. Jadi ada 5 tadi ya. Oke. Seperti itu. Tapi untuk cara mudahnya nih untuk orang awam bisa melihat ini pita cukai yang asli atau tidak ini seperti apa? Apakah misalkan dari warnanya, dari print-printan atau cetakannya tajam, Ya. ada hologramnya juga gitu ya kalau Iya, tidak salah. Nah itu bagaimana tuh? Mbak Tifa kayaknya cocok jadi ini nih. Apa tuh Pak? Untuk yang sosialisasi cukai ya, lebih Boleh, ngerti. besok-besok saya diundang ya Iya. Pak ya. Boleh dijelasin dong Pak Joko atau Pak Rudi nih, biar orang juga lebih tahu, lebih paham. Jadi kalau ngeliat sekilas, oh udah tahu. Karena kan kalau Iya. kita ngeliat uang yang palsu kita udah tahu sekarang nih. Pita cukai sekarang nih, yang palsu yang seperti apa? Cara melihatnya bagaimana? Pak Joko, silakan Pak. Oke, jadi pita cukai itu kan seperti halnya dengan uang gitu ya. Karena dicetak oleh peruri. Iya. Ada hologramnya juga, yang nyetak juga yang berwenang gitu ya, seperti halnya uang gitu ya. Jadi satu lembar pita cukai yang ukurannya hanya kecil ya, 1 cm kali 12 Iya, 12 cm gitu ya. Itu kalau dilekatkan ke rokok yang harganya yang per batangnya itu Rp850 misalnya, kali berapa? 12 gitu. Berarti kan hampir 14.000 gitu ya. Jadi nilai pita cukai itu yang 14.000 lebih padahal Cara uang. menghitungnya berarti persatuan dulu ya Pak, baru diakumulasikan. Iya, karena rokok itu di pita cukai ada harga pita cukai nilai cukai per batang. Per batangnya misalnya Rp850 gitu ya. Nah, itu per batang kalikan isinya berapa gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, untuk mendeteksi pita cukai ini palsu atau tidak ya sama seperti uang, pakai sinar UV itu ya. Sinar UV itu nanti akan mereka akan memandarkan logo Bea Cukai, lambang Garuda, kemudian nilai cukainya per batang, jumlah batangnya berapa, produksi dari mana dan lain-lain itu akan memantulkan cahaya atau memandarkan cahaya gitu ya. Berarti dilihat secara mata telanjang nggak bisa Pak? Mata telanjang bisa, cuma itu dari kertasnya juga bisa. Dari kertasnya itu berbeda dengan kertas biasa. Iya. Nah, kalau kertas biasa kan polos aja. Kalau itu ada serat-seratnya. Serat-seratnya itu berwarna gitu. Iya. Nah, itu dengan mata telanjang. Tapi itu langkah awal saja. Untuk lebih jelasnya pakai sinar ultraviolet itu lebih valid mudah, ya? lebih mudah gitu ya. Untuk membedakannya seperti itu. Oke, balik lagi ke Pak Rudi. Berarti soal pengawasan seperti apa Pak sejauh ini yang ada di Yogyakarta? Sejauh ini yang kami lakukan, yaitu kami selalu berusaha untuk menjalin kerjasama dengan setiap sekda yang ada di wilayah kerja kami, termasuk Satuan Sleman. Kami melakukan operasi pasar bersama dengan Satpol PP, dengan sekda, dengan bagian perekonomian dan seterusnya. Kita sasar nih pasar-pasar, kemudian kita tempat-tempat penjualan rokok. Kita cari secara bersama-sama, sekaligus sambil kita mensosialisasikan terkait apabila mereka sudah menjual rokok-rokok yang legal,
kita tambahkan sosialisasi, kemudian kita tempel setiap stiker di toko-toko mereka. Tempur rokok ilegal. Apabila menemukan rokok yang seperti ini, hubungi mana seperti itu. Jadi samping kita melakukan operasi pasar secara mandiri, kami lakukan operasi pasar secara bersama-sama. Kami gencarkan sosialisasi. Dan yang sekarang sedang mulai digencarkan dilakukan oleh kami semua ya, yang baik di Bea Cukai maupun di Sekda, Pemkab, ada yang namanya Sirolek, aplikasi pelaporan rokok ilegal. Itu juga setiap Sekda yang ada di wilayah kerja kami memiliki user, di mana user itu dipakai mereka untuk bisa menyampaikan kepada kami informasi secara up to date, secara langsung. Apabila di suatu tempat ada melakukan penjualan rokok yang ilegal, di mana setiap Satpol PP biasanya melakukan pengumpulan informasi secara tertutup ya, kemudian mereka menyampaikan dalam aplikasi tersebut, maka informasi tersebut akan langsung masuk ke dalam aplikasi kami, di dalam sistem kami, kemudian kami bisa segera menindaklanjuti. Jadi informasi itu bisa segera cepat, sehingga rokok yang beredar yang masih sedikit itu bisa segera kita putus peredarannya, dan kami sehingga tidak menyebarluas lagi ke masyarakat. Seperti itu. Ini aplikasi yang dibuat oleh siapa, Pak? Aplikasi ini sudah dimandatori oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Sudah kita mandatorikan baru 1 bulan yang lalu dan sudah kita sosialisasikan. Jadi buatan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kantor pusat ini. Saya juga jadi penasaran akhirnya ini. Jadi sebenarnya untuk peredaran rokok-rokok ilegal atau yang tidak ditempeli oleh pita cukai itu sebenarnya banyak beredar di mana sih ya? Tapi ditahan dulu ya Bapak-Bapak ya. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Kita masih punya 2 segmen pemirsa. Kembali lagi saya undang Anda untuk bisa berpartisipasi di 02744531900. Tentunya kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara yang berikut ini. Ya pemirsa, kali ini ADTV bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sleman dan kantor Bea Cukai Yogyakarta. Kami masih membahas tema yang semakin dibahas, ternyata banyak sisi menarik loh ya dari yang namanya cukai. Bukan hanya soal pendapatan untuk negaranya saja, tapi ternyata manfaatnya bisa kita rasakan secara lebih paripurna begitu. Nah, kemudian tema yang saat ini sedang kita bahas adalah mengenai sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai tembakau. Nah, bagi Anda yang masih memiliki unek-unek atau pertanyaan atau apapun, mungkin ada juga gitu ya di antara Anda yang ingin menyampaikan laporan. Mumpung ada di sini loh ya, ada Pak Joko, Pak Rudi, bahkan Pak Danang, silahkan menyampaikan. Di mana? Di 02744531900, sekali lagi di 02744531900, karena kita masih punya 2 segmen. Nah, ini sebelum saya kembali ke Pak Danang, Pak, saya ke Pak Rudi dulu. Tadi saya jadi tergelitik untuk menanyakan, ini jadi sebenarnya untuk peredaran rokok-rokok ilegal yang memang tidak dilekati oleh pita cukai ini berarti cenderung mungkin karena harganya murah begitu, lebih banyak di mana nih, dijual di daerah-daerah seperti apa, pasar, toko kelontong atau bagaimana. Tapi ternyata di sosial media kayak di Facebook tuh juga saya lihat ada loh Pak yang ada di situ juga begitu. Bagaimana? Jadi memang yang disasar oleh para oknum ini ya, yang disasar oleh para oknum ini adalah memang masyarakat kalangan bawah. Artinya kan sekarang rokok juga memang harganya juga relatif agak sedikit di atas ya, agak sedikit mahal. Karena memang tujuannya dari cukai sendiri itu tadi yang adalah masalah pengendalian ya. Jadi pengenaan cukai itu bukan semata-mata soal penerimaan, tetapi lebih ke pengendalian. Jadi ini yang dimanfaatkan oleh para oknum, sehingga mereka memanfaatkan untuk masyarakat kalangan bawah ini kan membutuhkan apa ya, asupan rokok. Nah, maka dari itu mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi memproduksi rokok, kemudian dengan harga yang murah, dan dengan yang kita nggak tahu nih bahan dalam kandungannya itu, kandungan rokoknya itu apa, tembakonya yang seperti apa, itu kan juga berbahaya kan Mbak. Karena kualitasnya juga tidak terjamin berarti pastinya, ya Pak ya. Karena dia jadi harga sudah ketahuan, udah pasti murah ya kan. Kemudian dan satu lagi dia tidak ada pita cukai atau pita cukainya bekas atau pita cukainya palsu gitu ya. Artinya bahwa dia sudah berbahaya, membahayakan kesehatan masyarakat. Mereka juga tidak membayarkan cukai ke negara, tidak memberikan penerimaan ke negara. Dan yang disasar itu ya itu tadi yang Mbak bilang, bisa jadi ke pasar-pasar yang pasar-pasar yang menengah ke bawah. Kemudian di pinggiran-pinggiran Mbak, misalnya
kadang-kadang kan orang-orang yang di pinggiran itu kan yang penting asal ngebul aja gitu ya, nggak peduli. Mereka kan nggak ngeliat brand ya, nggak ngeliat merek. Oh, saya harus merek ini nih, kan nggak harus gitu. Yang penting mereka ngebul aja. Bahkan ini Pak slogannya makan nggak makan yang penting ngebul loh. Itu juga. Nah, yang tadi soal Mbak Tifa singgung tadi soal apa tadi marketplace ya. Iya. Nah, dengan adanya merebaknya marketplace ini memang apa ya? Karena mungkin karena itu tadi efek dari operasi bersama yang kami lakukan secara masif ya, bersama dengan Satpol PP, dengan bagian perekonomian di tempat-tempat tertentu itu menyulitkan mereka untuk melakukan penjualan. Akhirnya mereka mensasar marketplace. Oleh karena itu Bea Cukai juga sekarang ini sudah mulai melakukan social media crawling ya. Kita melakukan apa namanya? Pengumpulan informasi terkait penjualan-penjualan secara marketplace dan sebisa mungkin kita berusaha untuk mencari akarnya sehingga kita bisa memutus rantai peredarannya seperti itu Mbak Tifa. Oke, jadi ini tetap dilakukan, digempurkan usaha-usaha apapun, ayolah ya kita sosialisasikan, kita putus mata rantainya karena ini efeknya juga ke depan akan sangat berbahaya begitu ya. Oke, Pak Danang, ini akhirnya kembali lagi ke pemerintah daerah nih. Kalau tadi ini kayak sedikit curhat ya berarti Pak Rudi ya. Kalau ternyata ini menyasar apa namanya masyarakat pinggiran karena memang di daerah-daerah seperti itu akan sangat rentan begitu. Berarti ini sosialisasinya yang sejauh ini sudah dilakukan dan mungkin programnya untuk di 2022 ya karena kita kan sudah sampai di penghujung tahun begitu. Ini bagaimana kemudian bisa lebih lekat sosialisasi ke masyarakat? Karena kan kita tahu sosialisasi itu sejauh ini kalau secara konvensional cuma duduk diam kemudian mendengarkan itu kayak caranya sudah out of date banget gitu Pak ya. Gimana kemudian dengan cara seperti apa sih sosialisasi yang bisa efektif dilakukan sekarang di masa pandemi juga nih utamanya? Iya, tentunya di masa pandemi ini dengan pembatasan kegiatan, pembatasan mobilisasi massa, ini kita harus bisa membuat atau mengeluarkan ide-ide kreatif kita terkait dengan beberapa program sosialisasi yang kita berikan kepada masyarakat. Sleman terkait dengan sosialisasi dan kampanye cukai dan rokok ilegal ini melakukan program dengan beberapa programnya itu kemarin kita melakukan dengan olahraga. Oh, olahraga bisa Pak lewat olahraga yang melibatkan masyarakat. Kita melakukan pertandingan persahabatan waktu itu di Stadion Tridadi antara tim kesebelasan Sleman dengan kesebelasan PDAM kota. Tapi sebelum adanya kegiatan persahabatan pertandingan itu tentunya ada sosialisasi dan juga kampanye tentang rokok ilegal dulu. Sehingga semua audien, baik masyarakat yang hadir di situ akan tahu tentang apa itu rokok dan cukai. Seperti itu. Selain itu juga kita kemarin belum lama ini mengadakan sepeda gembira di daerah Kalasan ini yang acaranya juga kita kemas secara bersama, kita berikan dulu edukasi dan kita berikan dulu informasi-informasi terkait dengan cukai ilegal. Juga ada kita melibatkan juga olahraga tradisional yaitu jemparingan. Jemparingan itu manah dengan posisi duduk dengan memakai pakaian adat keraton yang biasanya dilakukan oleh Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Selain itu juga kita melakukan sosialisasi melalui bidang seni. Waktu itu kita 2 kali melakukan pentas ketoprak, yang satu kelopak klasik yang memang judul alur ceritanya itu kita buat sesuai dengan alur cerita tokoh ketoprak yang saat ini ada, tetapi ceritanya itu kita kemas untuk bisa menyampaikan informasi dan pesan terkait dengan bahaya dan dilarangnya rokok ilegal ini atau tembakau ilegal. Yang kedua, kemarin melakukan pentas ketoprak tetapi agak dikemas secara humor agar ini masyarakat bisa terhibur. Mengapa kita lakukan seperti ini? Karena juga kita kepengen bahwa nanti seniman-seniman yang mungkin di masa pandemi ini sudah lama tidak pentas, ini bisa kita libatkan dengan adanya sosialisasi tentang cukai rokok ilegal tembakau ini. Selain itu juga nanti kita akan melakukan ini dengan beberapa media yang ada, baik media iklan, media elektronik, dan media lainnya, yang nanti ini akan kita sampaikan kepada masyarakat, entah itu nanti bentuk channel YouTube yang ada di kita, entah yang ada surat kabar yang ada di
daerah Yogyakarta ini agar kampanye tentang rokok ilegal ini semakin bisa dan semakin diketahui oleh masyarakat apa manfaatnya selama ini. Oke. Dan yang paling ditunggu-tunggu ini sebenarnya Mbak, Apa itu Pak? hasil daripada pengembalian cukai ini juga akan kita berikan berupa BLT, bantuan langsung tunai yang kita berikan secara bertahap, khusus kita berikan untuk buruh pabrik rokok dan petani tembakau khusus untuk penduduk Sleman. Iya. Ya, kita sudah bisa memberikan tahun ini kurang lebih sekitar 590 penduduk yang itu notabene sebagai buruh pabrik rokok dan petani tembakau. Kita sudah di lewat perekonomian sudah membuat konsep nanti pembagian BLT ini akan langsung kita bukakan rekening kepada penerima masing-masing. Oh, langsung tepat sasaran Iya, berarti ya. kita bukakan rekening lewat Bank Sleman sehingga nanti penerima ini tidak menerima secara tunai tapi langsung masuk di dalam rekening tabungannya masing-masing. Oke. Seperti itu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sehingga efek manfaatnya dari cukai tembakau ini khususnya di masa pandemi ini akan terasa sekali untuk masyarakat seperti itu. Jadi sebenarnya untuk target sosialisasinya itu sendiri apa Pak? Langsung terjun ke masyarakat? Apakah ini nanti akan dilakukan secara bertahap? Jadi di level pertama ini yang penting masyarakat aware dulu, tahu dulu tentang Iya, yang rokok penting ilegal. masyarakat ini biasanya gini. Iya. Masyarakat itu kan kalau dengan beberapa hal, dengan beberapa masalah yang baru ini kan biasanya sensitif. Begitu ini sering kita kemukakan, sering kita sampaikan, sering kita omongkan, biasanya ini keingintahuan masyarakat itu menjadi lebih tinggi. Apa toh itu? Cukai tembakau itu apa? Rokok ilegal itu apa? Begitu masyarakat ini ingin ketahuannya tinggi, tinggal kita nanti memberikan penjelasan secara detail tentang apa itu cukai tembakau dan rokok ilegal tersebut. Itu memang saat ini karena ini juga baru kita laksanakan ini, nanti tahun 2002 tentunya ini akan kita laksanakan lagi. Oh, ini berarti bisa menjadi agenda rutin Iya, ya, agenda Pak, ya? tahunan agar nanti begitu masyarakat semuanya sudah tahu tentang rokok ilegal, tentang pengembalian cukai ini, harapan kami masyarakat nanti secara sadar, secara pribadi nanti tidak akan lagi menggunakan rokok yang tidak bercukai kan seperti itu. Seperti Tapi itu. untuk antusiasme masyarakat dari yang sudah dilakukan tadi dari sisi program olahraga dan juga seni ini Sangat seperti tinggi, apa? Sangat sangat tinggi. tinggi. Termasuk kalaupun kemarin kita tidak batasi, pasti ini peminatnya banyak. Tetapi karena ini dalam masa pandemi dan juga masih dalam tahap level 3 dan 2, ini kita tidak bisa mengundang terlalu banyak untuk audiens yang bisa kita ajak untuk sosialisasi ini. Karena sistem ini saya kira sangat efektif dibanding dengan sistem yang Mbak Siva berikan tadi hanya dengan diskusi, hanya dengan berbicara seperti ini, sehingga Ngantuk tidak aja menarik. Iya, tapi dengan menikmati hiburan, menikmati kebudayaan, melakukan aktivitas olahraga, tetapi pesannya terhadap masyarakat itu kena. Ya betul. Bahwa ini hiburan ini, olahraga ini diadakan untuk bisa memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan rokok ilegal dan cukai tembakau kan seperti itu. Jadi memang pendekatan kepada masyarakat ini perlu strategi khusus juga Iya. ya, secara bertahap pelan-pelan Iya. seperti itu. Oke, ini sebelum nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir, saya juga nanti ingin tanya ke Pak Joko, Pak, ini sekaligus juga nanti mungkin bisa dibeberkan kepada masyarakat ya, mumpung sosialisasi juga nih kan, dalam rangka sosialisasi nih di Adi TV juga nih. Ini jadi sebenarnya apa sih Pak bahayanya menjual dan juga mengkonsumsi rokok ilegal itu gitu ya, agar masyarakat juga yang saat ini menonton lebih paham lagi. Seperti apa ya Pak? Ditahan dulu, disimpan dulu, nanti silahkan dijabarkan di segmen berikutnya. Pemirsa, masih ada satu segmen lagi nanti. Masih sama tema kita mengenai sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai tembakau. Seperti apa? Tentunya kami akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini.
Ya, sampailah kita di segmen terakhir di edisi Dialog Khusus kali ini pemirsa, dan Adi TV kali ini bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sleman dan kantor Bea Cukai Yogyakarta. Masih sama tema kita dari tadi mengenai sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai tembakau. Tentunya masih bersama dengan 3 orang narasumber kita. Yang pertama sudah hadir adalah Bapak Danang Maharsa SE, beliau adalah Wakil Bupati Sleman. Kemudian sudah hadir juga ada Bapak Joko Santoso, beliau adalah Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Dan tentunya yang ada di ujung sana adalah Bapak Rudi Wicaksono, beliau adalah pemeriksa Bea Cukai dan Cukai Pertama. Nah, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung ya. Ini mumpung ada Pak Joko, Pak Rudi, Pak Danang. Silakan di 0274 4531 900, sekali lagi di 0274 4531 900. Sudah ada di layar kaca Anda, silahkan dimanfaatkan. Dan kembali lagi nih, tadi sempat saya lempar pertanyaan tapi belum sempat dijawab ya ini ya. Ini siapa nih yang akan menjawab nih, Pak Joko, Pak Rudi? Ini jadi sebenarnya bahayanya dari menjual dan juga mengkonsumsi rokok ilegal atau yang tidak berpita cukai itu apa sih Pak sebenarnya? Sekaligus mungkin juga ini edukasi juga kepada pemirsa, mungkin ada yang sekarang ini posisinya sebagai produsen begitu ya. Bagaimana kemudian bisa menjadi produsen dari rokok yang legal begitu, yang baik, tapi tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dilakukan saat ini yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti apa? Terima kasih Mbak Tifa. Jadi untuk masyarakat yang berniat ingin memproduksi rokok yang legal gitu ya, tentunya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat tertentu nanti bisa konsultasi ke kantor Bea Cukai. Dijamin tidak ada pungutan biaya, tidak ada pungli, tidak ada pungutan biaya yang free dari awal sampai akhir, dijamin free gitu ya. Kalau memang ada pungutan liar nanti bisa dilaporkan ke unit kepatuhan internal. Justru harus dilaporkan. Harus dilaporkan ya. Ya, syaratnya untuk bangunan terutama bangunan itu minimal harus ada bangunan seluas 200 meter persegi. Ya, itu tidak boleh berhubungan dengan tempat tinggal, misalnya berhubungan langsung dengan rumah, tidak boleh. Karena nanti bisa menimbulkan kegiatan-kegiatan yang ilegal lagi gitu ya. Dan harus di pinggir jalan, Mbak. Harus bisa dilalui kendaraan. Nggak jadi boleh tidak bisa masuk gang-gang sempit, nggak boleh. Oh gitu ya. Harus di pinggir jalan. Karena nanti untuk pengawasannya lebih mudah gitu ya. Kemudian syarat-syarat administrasi yang lain ini misalnya NPWP dan lain-lain itu nanti bisa diusahakan lah secara administrasi. Jadi pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada masyarakat ya untuk bersama-sama meng-cut atau memotong jalur-jalur peredaran rokok ilegal ini. Nah, karena apa? Masyarakat yang menjual rokok ilegal ini tentunya karena ini larangan ada sanksi pidana. Jadi pelanggaran di bidang cukai ini semuanya adalah sanksi pidana. Minimal penjara 1 tahun plus denda sampai 5 tahun ya. Ini plus denda. Jadi berapa kerugian negara yang telah ditimbulkan itu nanti dihitung, dikalikan, ada yang 10 kali lipat sampai 20 kali lipat nilai cukainya gitu ya. Yang masih bandel banyak Pak. Kalau di Jogja ini kan tidak ada produsen rokok yang istilahnya ilegal. Di Jogja kayaknya memang daerah pemasaran saja. Daerah pemasaran rokok-rokok ilegal itu tadi. Karena mungkin masyarakat di sini juga masih sebagian ya belum tahu mengenai rokok ilegal, sehingga mereka menyasar ke Jogja, terutama di daerah pinggiran-pinggiran yang notabene Bea Cukai belum menjangkau sosialisasi ke sana. Tapi dengan penggunaan dana bagi hasil cukai ini, karena yang mengadakan itu adalah Pemda bekerjasama dengan Bea Cukai, tentunya mereka akan paham ya, akan paham daerah-daerah mana yang masyarakatnya masih menjual rokok ilegal gitu ya. Sehingga ini bisa menjangkau ke masyarakat sampai masyarakat luas gitu. Jadi sedikit nambahin Pak Boleh, Joko silakan tadi. Pak Rudi. Jadi yang dimaksud Pak Joko tadi akhirnya setelah memenuhi persyaratan tadi Mbak, jadi yang dia memiliki ukuran bangunan 200 meter persegi, kemudian tidak berbatasan dengan rumah tinggal, dia memiliki izin-izin terkait dari perindustrian, dari perdagangan, dan memiliki NIB, itu nanti akan dilampirkan untuk permohonan mendapatkan
yang namanya NPP BKC, Mbak. Wah, Itu ada namanya- NPWP, ini ada apa Pak tadi? NPP Hah? BKC. NPP DKC. Jadi nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Ini Oke. tadi yang disampaikan Pak Joko. Iya. Untuk mengurus itu datang aja kantor bea cukai dengan membawa persyaratan yang ada. Kami jamin tidak ada dikenakan biaya apapun. Seperti itu. Jadi sebenarnya selama memenuhi syarat yang Iya. ditentukan, ini juga nggak ribet ngurusnya ya Tidak. Pak ya. Asalkan memang ini nanti. Memenuhi setiap persyaratan tadi ya. Ya, Nah, seperti oke. Berarti untuk monitoring ini juga tetap akan terus berjalan ya setiap apa namanya secara berkala begitu ya. Karena kan maksudnya pendaftar dari dulu sampai sekarang pasti akan ada terus. iya, iya. Gitu. Jadi kalau untuk NPP BKC itu akan tidak ada expirednya selama dia masih tetap berproduksi dan secara periodikal menyampaikan laporan kepada kami. Dalam hal itulah kita bisa mengawasi. Tetapi dalam misalnya dalam si pabrik rokok tersebut dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan dia tidak melakukan aktivitas, tidak melakukan produksi, tidak pernah melaporkan, maka di situ akan ada pertimbangan dari bea cukai untuk membekukan bahkan mencabut izin NPP BKC tersebut. Oke. Menambahkan Mbak Tifa, ini Iya, di silakan, Jogja ini kan sebenarnya bukan produsen rokok ya. Kayak kita bandingkan dengan di Kudus, di Jepara, itu memang masyarakatnya itu memang dia memproduksi rokok. Iya. Tiap hari memang karena kerja di perusahaan rokok, akhirnya dia berusaha memproduksi sendiri ya, dengan skala kecil gitu ya. Tapi di Jogja sepertinya nggak ada tambahan ini. Ya cuma itu aja perusahaannya gitu ya. Nggak tahu ini apa mereka kurang berminat dengan memproduksi rokok itu atau memang punya pekerjaan yang lain yang lebih baik gitu ya. Kayaknya nggak ada tambahan-tambahan gitu ya. Cuma beberapa. Nah, cuma 4. Oh, adem-adem aja Jogja. Adem-adem aja. Makanya di sini juga daerah pemasaran malah. Daerah pemasaran. Dan Oke. distribusi. Kalau dari Pak Danang sendiri, Pak, ini melihat Jogja sebagai daerah pemasaran, berarti seperti apa nih kalau tanggapan Bapak sendiri? Ya, tentunya ini kalau kita masuk di daerah pemasaran, saya mengharap juga ini kepada khususnya masyarakat Sleman, terutama bapak-bapak yang perokok, ini nanti kalau beli rokok ya yang resmi ada cukainya lah. Karena begitu Anda masyarakat ini membeli rokok yang bercukai, berarti secara tidak langsung juga memberikan sebagian dari pendapatan negara yang nantinya juga akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Iya. Kan seperti itu. Kalau tidak mungkin subsidi silang ya Pak ya? untuk yang Iya, membutuhkan. subsidi silang seperti itu. Ini harapan kami kan nanti semakin banyak kita atau masyarakat itu sadar dengan membeli rokok bercukai dan membayar cukainya, otomatis itu nanti hasil bagi cukai yang akan dikembalikan kepada pemerintah daerah itu juga semakin besar. Sehingga kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan bekerjasama dengan bea cukai yang diserahkan kepada Pemda ini juga nanti programnya juga akan semakin banyak kalau anggarannya ini juga semakin besar. Oke. Tapi memang yang untuk dana bagi hasil tadi itu memang sumbernya dari cukai saja ya Pak ya? Untuk ini betul ya Pak ya, untuk ini karena per PMK tadi. Iya. Ya, Jadi, hanya dari cukai saja. Dana bagi hasil cukai itu kan dari jumlah cukai yang diterima seluruh Indonesia, Seluruh Mbak. Indonesia. Ya, di Indonesia itu penerimaan tiap tahun itu untuk tahun ini sekitar 180 triliun. Nah, dari 180 triliun itu di ketentuan undang-undang cukainya itu 2%. 2% itu dikembalikan kepada pemerintah daerah. Kalau 180 triliun kan sekitar 3,6 triliun. Ya, banyak Dikembalikan loh itu, Pak. ya banyak. Tapi tergantung mereka memproduksi cukai tembakau apa enggak gitu ya. Ya. Kalau daerahnya tidak memproduksi rokok, ya tentunya kebagiannya sedikit. Sedikit. Ada juga satu kabupaten itu mendapatkan sampai 40 miliar. juga Wow. ada. Iya, satu kabupaten karena mereka penghasil cukai. Nah, kalau di Jogja ini satu provinsi 11 miliar, berarti kan jauh gitu loh kalau dibanding dengan kabupaten maupun kota yang produksi penghasil cukai gitu ya. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, dan berarti akhirnya timbul juga pertanyaan, berarti kalau misalkan nanti di tengah-tengah masyarakat tuh mengetahui gitu ya, oh ini ada nih rokok yang tidak berpita cukai, kemudian ini saya harus melapor kemana gitu kan, mungkin tidak tahu juga nih harus kemana. Nah ini mungkin boleh sekaligus juga memberikan himbauan kepada masyarakat ya, mulai dari Pak Rudi dulu Pak, boleh apa yang ingin disampaikan sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Oke. Kalau harus lapor nih pemirsa atau masyarakat bisa lapor kemana sebenarnya? Ya, kalau masyarakat ya mengetahui ada di daerah sekitar rumahnya ataupun di sekitar tempat kerjanya ada rokok yang
tidak sesuai ketentuan atau kita bilang ilegal. Mungkin yang paling gampang karena udah pada main medsos ya, bisa langsung DM ke Instagram Bea Cukai @beacukai_yogyakarta. Aktif ya Pak ya? Aktif, Adminnya? aktif. 24 jam, adminnya 24 jam. Bea Cukai kebetulan milenial semua banyak sekarang. Wow, oke. Jadi bisa ke @beacukai_yogyakarta, bisa langsung DM saja ke situ atau ke nomor WhatsApp bagian penyuluhan dan layanan informasi Bea Cukai Yogyakarta di 0811 2831 051. Boleh diulang sekali lagi Saya Pak? ulang sekali lagi ya, 0811 2831 051. Jadi setiap informasi yang disampaikan oleh masyarakat pasti akan kami tindak lanjuti, tidak pernah kami abaikan begitu saja. Karena setiap informasi yang disampaikan masyarakat sekecil apapun itu akan sangat berharga, pasti akan kami tindak lanjuti, tidak pernah kami abaikan seperti itu. Akan di follow up dan tentunya Pasti untuk di-follow up. identitas pemberi informasinya juga akan di keep ya Pak, Betul. akan dijaga ya. Betul. Karena pengalaman dari tahun ini saja di awal tahun itu ada informasi dari masyarakat menghasilkan penyidikan, Mbak. Itu benar-benar informasi dari masyarakat. Dan itu biasanya WhatsApp. lebih valid ya Pak ya, karena dari Valid karena di tetangganya sendiri seperti itu. Oke, ya betul. Kita harus benar-benar membela kebenaran, yang salah ya kita laporkan begitu ya. Oke, kalau dari Pak Joko sendiri Pak, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Pak? Jadi kami bagian layanan informasi dan bagian penyuluhan itu mengajak saja ya kepada masyarakat agar bersama-sama memberantas peredaran rokok ilegal ini dengan cara apa? Tidak ikut andil. Misalnya pedagang tentunya tidak menjual rokok yang ilegal. Kepada masyarakat pembeli tentunya tidak membeli rokok yang ilegal. Nah, ciri-cirinya ya, seperti itu tadi sudah kita sampaikan, sehingga masyarakat juga bisa nantinya menikmati dari hasil cukai rokok yang legal tadi itu. Seperti itu, Mbak. Oke, jangan mudah tergiur dengan harga yang murah karena kualitasnya tidak terjamin, malah nanti membahayakan kesehatan sendiri Tapi ya Pak mungkin ya? satu lagi mungkin Mbak Tifa. Apa silakan Pak Rudi? Jadi jangan terus rokok yang murah dianggap selalu ilegal ya. Jadi jangan sampai salah. Karena apa? Ada rokok yang isinya memang hanya 10, ada yang 12, ada yang 20. Iya. Jadi memang setiap rokok itu memiliki harga yang tertentu. Jadi belum tentu kalau rokok itu murah dia pasti ilegal karena dilihat lagi bagaimana tadi pita cukainya, apakah ada pita cukai atau tidak. Kemudian pita cukainya bekas atau tidak, kemudian pita cukai palsu atau tidak, dan seterusnya. Tadi kan ada 5 tadi yang saya sebutkan seperti itu. Oke, sudah komplit dijabarkan dan terakhir kita ke Pak Danang. Pak Danang, silakan Pak. Ini langsung dari pemerintah daerah yang berkata semua harus mendengarkan ya. Gimana Pak? Sekali lagi himbauan kepada pemirsa dan juga masyarakat yang ada dimanapun berada. Masyarakat ADTV saat ini apa yang ingin disampaikan Pak mengenai sosialisasi cukai rokok ini? Ya, yang paling penting bahwa kita menghimbau dari pemerintah Kabupaten Sleman kepada masyarakat, terutama ini yang tadi saya sampaikan bapak-bapak pengrokok, agar selalu membeli rokok yang ada cukainya, agar nanti dari hasil cukai ini bisa kita gunakan lagi untuk membangun negara. Yang kedua, kami juga mengimbau agar masyarakat meminta bantuannya, kalaupun mungkin di daerah wilayah Kabupaten Sleman ini ada rokok dan juga produsen rokok yang tidak memberikan atau tidak menyertakan cukai dari bea cukai, mohon segera dilaporkan kepada pihak-pihak yang terkait, bisa dari bea cukai sendiri, bisa dari Pol PP, bisa dari pemerintah ini kita lewat bagian perekonomian maupun bagian hukum untuk nanti bisa segera kita koordinasikan, bisa kita segera kita tanggulangi sehingga kebocoran terkait dengan cukai ini segera bisa kita atasi. Ya. Baik, karena cukai ini kan bagian dari pajak untuk membangun negara. Betul. Seperti itu. Semakin banyak pajak yang kita dapat, tentunya semakin banyak pula program pembangunan yang bisa kita terima. Seperti itu. Baik, semoga dengan adanya sosialisasi kali ini juga ini meningkatkan kepatuhan bukan hanya ke masyarakat tapi juga pelaku usaha ya yang berkaitan dengan rokok itu tadi.
semoga semakin patuh, semakin tertib, jadi semuanya juga semakin aman, semuanya juga enak gitu ya. Oke. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Danang Maharsa SE, beliau adalah Wakil Bupati Sleman. Terima kasih ya Pak Danang. Ya, sama-sama. Ya, Mbak terima Sipa. kasih untuk Bapak Joko Santoso, beliau ini adalah Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Pak Rudi Wicaksono, beliau adalah pemeriksa bea cukai dan cukai pertama, dan akhirnya sudah selesai kerjasama di TV kali ini bersama dengan pemerintah Kabupaten Sleman dan kantor bea cukai Yogyakarta. Dan akhirnya saya Latifah Nur Muslimah mewakili kerabat kerja yang bertugas harus pamit. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih.